Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 psikologi konseling sesi 050 akan menampilkan video. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Amil Yakin. Saya Anissa Septi Avanti. Saya Ragna Sana. Ya, ada yang bisa saya bantu? Apakah bisa konseling? Ya, bisa. Ayo masuk aja dulu. Silakan dulu. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Rania Sana, salah satu konselor di sini. Sebelumnya terima kasih sudah mempercayai kami sebagai konselor Anda. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Amil Yakin. Biasa dipanggil Amin. Amin nggak perlu takut cerita ya, karena akan kami jaga kerahasiaannya. Apapun yang kami sampaikan di sini nggak akan sampai keluar. Jadi ini sendiri udah ada kode etik, jadi Amin nggak perlu takut cerita lebih dalam ya. Kalau boleh tahu, Amin apa kesibukan sehari-harinya? Kalau untuk sekarang kesibukan sehari-harinya tuh lebih ke kuliah. Kuliah ya. Kalau boleh tahu udah semester berapa? Kalau sekarang semester 4. Semester 4 ya, berarti lagi sibuk-sibuknya ya? Ya, memang lagi banyak yang tugas lah. Iya. Gimana, capek nggak? Capek sih. Capek ya. Nah, datang sini ya, berarti ada masalahnya. Apa sih perasaan Amin sekarang ini? Kalau sekarang ya seperti yang dibilang tadi, kan semester 4 ini lagi padat-padatnya. Jadi Amin tuh ngerasa capek gitu sama perkuliahan. Capek ini karena dari perkuliahannya sendiri atau ada dari faktor yang lain? Sebetulnya dari perkuliahan sendiri, tapi kan di perkuliahan kan kita ada kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Jadi setelah faktor masalah ini. Ini faktor utamanya karena perkuliahan Ya. Jadi kan memang kayak gini, apa baru kali ini aja tugasnya banyak? Sebetulnya kemarin kan banyak juga tugasnya, cuman nggak sebanyak sekarang gitu. Kalau kemarin kan semester 3 kan nggak sepadat ini baru masuk perkuliahan aja udah padat gitu, udah banyak tugas yang datang gitu. Apalagi sekarang mendekat PBL ini makin banyak, ditambah lagi ada urusan organisasi kan, itulah yang membuat capek, gitu, lelah. Kadang untuk masuk kuliah aja udah malas gitu. Jadi capeknya ini udah sampai ke titik jenuh gitu ya? Iya, karena udah pusing juga membagi waktu antara tugas ini sama organisasi juga gitu. Istirahatnya gimana, terganggu? Kalau untuk istirahat, kalau untuk terganggunya kurang tahu sih, cuman kayak waktu tidurnya tuh kisaran jam 1, jam 2 baru tidur gitu. Jadi tiap hari kayak gitu ya? Hampir tiap hari. Kalau boleh tahu tugas sudah banyak kayak gini tuh mulai dari kapan ya? Dari bulan berapa? Tugas mulai banyak tuh sebetulnya dari bulan 2, bulan Februari. Tapi yang puncak-puncaknya itu baru beberapa minggu ini gitu. Karena PBL kan, PBL tuh nggak cuma satu mata kuliah, tapi ada beberapa. Jadi itulah mungkin yang membuat kesulitan gitu, membagi waktu untuk apa-apa terus berpikir gitu. Kalau untuk organisasi sebetulnya gimana ya, sibuk, tapi masih belum ada kayak target-target itu. Tapi kami ada rencana untuk ke depan proyek-proyek jangka panjang gitu. Jadi itu kan harus dipikirkan matang-matang. Di situ letak kecapekannya. Kadang ada juga rapat-rapat gitu kan. Sebetul permasalahan utamanya itu kayaknya di pembagian waktunya. Saya nggak bisa membagi waktu itu. Jadi saya lelah sendiri gitu memikirkan itu semua. Jadi Amin kurang bisa lah ya istilahnya membagi waktu. Jadi biasa kalau nggak ada kelas di hari-hari itu Amin kesibukannya ngapain? Nah, itu tergantung. Kalau misalkan memang kosong banget itu lebih ke jalan-jalan atau kadang istirahat aja di kos gitu. Soalnya kadang terkadang di suatu hari itu
Mang pingin nggak ngapa-ngapain gitu, ngerjain tugas males, pergi kemana-mana males, kita ngelakuin apapun males gitu. Tapi kalau misalkan hari libur nggak ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain ya. Kalau untuk sekarang ya begitu. Jadi anu tipe yang suka numpuk-numpuk tugas nggak? Ah iya. Mungkin di situ ya letak masalahnya. Satu numpuk tugas, satu kurang bisa bagi waktu. Untuk pertemanan di pertemuan gimana? Kalau untuk pertemanan sejauh ini, kalau untuk teman banyak, tapi gimana ya, yang dekat tuh cuma beberapa gitu. Jadi nggak semuanya dekat dan nggak semuanya bisa apa ya namanya ya, kayak diajak kerjasama, diajak berdiskusi gitu, yang sealiran lah ibaratnya. Jadi kalau ini kan banyak tugas kelompoknya kan, gimana ada masalah nggak di pertemanan itu, kayak kita ada satu orang yang bertanggung jawab atau bagaimana? Kalau di tugas kelompok kan itu biasanya kebanyakan dosen itu membaginya secara acak. Jadi terkadang dapatlah teman-teman yang nggak bisa diajak kerjasama gitu. Nah, pasti ada ya orang-orang kayak gitu ya. Ya, sebetulnya itu tuh yang bikin capek, yang bikin lelah gitu. Jadi kita tuh kerja kelompok tapi serasa kerja sendiri gitu. Jadi itu nambah capeknya juga ya. Terkadang kami lebih milih kayak apa ya, kayak kerja sendiri gitu dibandingkan kelompok. Soalnya udah capek kan, jadi lebih pilih sendiri aja pilihannya. Jadi nanti kamu nyari teman-teman yang bisa dipercaya Iya, untuk kelompok. yang udah sepemikiran, yang udah enak komunikasinya gitu. Daripada nyari teman-teman yang gak enak gitu kan, kita juga nggak enak nyebut apa ya, permasalahan dia, gimana sikap dia. Kan lelah di kita, kita yang nyimpannya sendiri gitu kan. Untuk dosennya sendiri gimana? Kalau untuk dosen sejauh ini enak-enak semua gitu, masih bisa mengerti mahasiswa semua, tapi mungkin ada beberapa dosen yang kayak susah dihubungi. Boleh tahu dosennya gimana? Kalau untuk dosen sih kebanyakan dosen mungkin bisa mengerti mahasiswanya gitu kan, kadang diberi keringanan gitu. Cuman ada beberapa kayak dosen itu gimana ya, susah dihubungi gitu. Kadang mau ngerjain tugasnya tapi tugasnya tuh instruksinya kurang jelas gitu. Jadi agak susah gitulah gitu. Tambah lagi apa namanya itu, kita udah ngechat, kadang dari chat tapi nggak ada balasan. Jadi tugasnya makin ini lah ya, tertunda istilahnya. Iya, jadi ada niatan ini, ketika ada niatan nih mau ngerjain tugas, tapi kita nggak paham nih sama tugasnya. Nah, jadi itu susah lah gitu. Gimana mau ngerjain tugasnya kalau nggak paham gitu kan? Iya benar-benar. Apa banyak biasanya kayak gitu atau cuma beberapa oknum aja? Cuma beberapa sih. Kebanyakan dosen tuh ya bisa mengerti mahasiswa lah gitu. Mungkin dalam hal kayak misalnya berdiskusi atau apa, kami lagi bertanya nih ke dosennya, masih bisa mereka jelaskan, mereka bisa memberikan keringanan gitu sih. Jadi faktor utamanya Amin capek itu tugasnya yang pertama. Ini faktor pendukungnya dari sisi teman, dosen, sama lingkungan berarti ya. Ya mungkin Amin kedepannya diusahakan lagi untuk memanage waktunya. Untuk teman-teman atau dosennya gimana ya, kita nggak punya kuasa atas orang lain kan, jadi mungkin Amin maklumin aja, cuman jangan, kalau untuk teman-teman kalau bisa dikasih tahu lebih baik kan, biar dia bisa introspeksi diri. Jadi Amin kalau misalkan nanti kedepannya kalau misalkan ada masalah atau hal ini belum bisa terselesaikan, Amin bisa datang lagi ke kami. Jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah dulu ya. Terima kasih kepada Amin sudah mempercayai kami sebagai konselor. Semoga masalahnya terselesaikan dalam juga ya. Oh ya, saya juga berterima kasih kepada Ibu gitu, karena sudah mendengarkan keluh kesah saya gitu.
dan mungkin sedikit banyaknya saya sudah mendapatkan solusi gitu, dan apa langkah-langkah yang bisa saya lakukan. Ya, mari saya angkat keluar.